Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selamat TV, ngobrol asik menginspirasi. Baik, pada video kali ini kita mau sharing-sharing tentang jurusan biologi, salah satu jurusan IPA yang ada di pendidikan Indonesia ataupun dunia. Nah, pada video kali ini aku nggak sendirian dan aku selalu bersama salah satu temanku. Nah, pada video kali ini aku bersama temanku dari jurusan biologi murni UNS angkatan 2017 ya. Ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita tanyakan saja. Perkenalan dulu, silakan. Oke, nama saya Bimantoro Aryuda Putra dari Biologi FMIPA UNS angkatan 2017. Saya dari Solo. Name-nya ya nggak, Mas? Nimnya nggak usah lah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Nama panggilannya siapa? Bima? Ya, Toro? saya biasa dipanggil Bima. Bima, keren Bima Sakti. Oke. Mas, mau tanya-tanya tentang jurusan biologi. Ya. Kan berarti udah berapa tahun berarti? Ini jalan 4. 4 tahun udah mau Ya. lulus berarti ya? Iya. Oke. amin, ya Allah. Semoga cepat lulus. Nah, mau tanya-tanya nih, sebenarnya jurusan biologi itu apa sih? Jurusan biologi itu sebuah jurusan yang mempelajari tentang makhluk hidup, kehidupannya, dan habitat kehidupannya. Dan juga membahas tentang alasan kenapa makhluk hidup itu bisa hidup gitu. Oke. Nah, kalau yang dari saya tahu kan biologi itu bio hidup, logi itu apa ya? Logi itu ilmu. Ilmu ya? Ya, Oh, ilmu. Jadi ilmu yang membahas tentang kehidupan. Berarti Nah, nanti itu membahas biologi. tentang manusia, hewan, tumbuhan juga gitu. Ya, ada mikroorganisme Oh, juga mikroorganisme. ada. Tentang habitatnya juga ada, itu tentang ekologi. gitu. Oh, oke. Berarti sangat luas sekali ya biologi Ya. ini dan sangat dibutuhkan nantinya. Mm-mm. Nah, dulu kenapa sih alasan masuk ke jurusan biologi ini? Dulu alasannya karena saya itu susah hitung-hitungan. Jadi matematika saya itu lemah. Kimia juga lemah. Jadi saya lebih mudah untuk menghafal. Oke. Nah, jadi dulu biologi kan banyak hafalannya. Iya. Tapi hafalannya bukan tentang sosial. Jadi menarik sekali itu tentang membahas makhluk hidup. Kenapa kita bisa hidup begini, kenapa pohon bisa seperti itu, kenapa daun bisa jatuh. Nah, itu alasannya sangat menarik dan itu semua hafalan yang sudah alamiah. Jadi tidak perlu menghafal yang harus membuka buku, yang harus mencari di internet. Itu semua sudah ada di sekitar kita. Nah, hafalannya ya itu, lingkup kita di situ saja. Oh. Nah, ngomong-ngomong tentang alamiah atau ilmiah nih. Mm. Kan ada tuh yang di istilah biologi itu kayak nama Latin gitu. Ya, Tahu nggak? Cobalah sebutin 3 nama Latin dari yang berhubungan sama biologi, entah itu hewan atau tumbuhan. tahu putri malu. Nah, itu nama tanaman bunga itu ya? ya, kalau disentuh jadi kuncup. Ya. Nah, itu nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Mimosa pudica, keren banget. Oke. Terus biasa yang kita makan di KFC itu ayam-ayam. Ayam. Nah, ayam adalah galus-galus. Terus apalagi? Galus ya? itu nama latinnya galus itu. Ya, jadi Oh. galus-galus itu nama Latin, terus nama genus. Nah, jadi kan ada klasifikasi nih. Iya. Nah, ada family, ada genus, ada nama spesies. Nah, Hmm. kebetulan familinya itu galus. Nah, Galus. spesiesnya galus. Jadi galus-galus seperti itu. Terus apa lagi ya? Itu dong, padi. Padi tentu saja Oryza sativa. Wah, Oryza Nah, sativa itu paling familiar banget ya. familiar Padi. itu. Oryza sativa. Oke. Berarti emang udah anak biologi banget lah, udah paham nama-nama ilmiah kayak gitu. Kalau aku sendiri taunya ya cuma biologi cuma padi itu Oryza sativa. Oke. Jagung mesti tahu jagung. Jagung itu ya mais kalau nggak Nah, salah. betul. Oke, ya mas. Soalnya kan aku dari ilmu tanah nih, mempelajari tentang biologi juga, biologi tanah. Ya dikit-dikit lah tentang tanaman Ya, tahu. masih ada kaitannya ya berarti. Iya. Oke, terus tentang biologi di UNS nih mas. Biologi di UNS itu kira-kira prodinya udah berjalan sejak lama, terus kayak semacam akreditasinya itu udah kayak gimana sekarang? Kalau di lingkup FMIPA, jadi biologi itu prodi yang paling muda. Oh, paling muda Iya, malahan. Baru 20 berapa tahun gitu. Daripada 10 tahun mah udah lama. Oh iya. Tapi dibandingkan sama fisika, Iya. kimia atau matematika itu biologi yang paling muda. Soalnya dulu masih gabung biologi. Nah, terus untuk akreditasi biologi itu sudah A. Oh, udah A. Ya, akreditasi sudah A. Terus kemarin sempat ada akreditasi lingkup Asia Tenggara atau Asia. Itu dari AUNGE biologi, alhamdulillah akreditasi juga A juga. Wih, keren. Udah nggak perlu diragukan lagi Ya, lah betul. biologi di UNS ini. Nah, kalau
terkait sama prodi biologi nih. Kira-kira apa sih fasilitas yang menunjang di sana yang kira-kira membuat kuliahnya itu jadi nyaman, jadi asik kayak gitu? Oke, jadi untuk biologi itu punya gedung tersendiri. Nah, di MIPA itu kan ada 3 gedung. Gedung A itu gedung yang utama, itu yang gedung paling tua. Itu ada matematika, ada statistika, itu di situ semua. Terus yang gedung B itu tempatnya markasnya Ormawa. Nah, himpunan-himpunan itu ada di situ. Juga fisika juga home base-nya di situ. Nah, untuk biologi ini khusus di gedung C, gedung yang paling muda. Jadi di gedung C itu fasilitasnya paling baru. Ada lift juga, lantai 5. Nah, di atas itu ada aula. Terus labnya itu ada 4. Apa saja itu, Mas? 4 itu ada lab hewan, ada lab tumbuhan, lab mikro, sama lab kimia. Jadi untuk teman-teman kimia itu mainnya juga di gedung C. Jadi kita join lab gitu. Iya. Oke. Nah, terus terkait kayak pembelajaran nih di biologi. Sebenarnya biologi itu mempelajari apa? Salah satu mungkin beberapa mata kuliah yang familiar di biologi itu. Untuk lebih mudahnya itu biologi dibagi menjadi 4 topik nih. 4. Dari teman-teman mahasiswa biologi itu sering mengelompokkan, mengklasifikasikan teman-temannya itu menjadi 4 golongan gitu. Ada yang zoologi itu tentang hewan, ada yang botani itu tentang tumbuhan, ada yang teman-teman mikro itu yang membahas tentang mikroba, bakteri, dan genetika molekuler seperti itu. Ada juga yang ekologi yang suka main ke lapang-lapang, ke hutan-hutan itu teman-teman ekologi. Untuk mata kuliah dari masing-masing ini ada mata kuliahnya sendiri. Misal kalau hewan itu ada tentang ornitologi, itu membahas tentang burung. Kemudian ichtiologi itu tentang ikan, kemudian karsinologi tentang udang-udangan, dan primata itu juga ada. Untuk botani ada studi perkembangan tumbuhan, ada fisiologi biji, kemudian ada banyak pokoknya. Berarti secara umum itu kalau di biologi mempelajari tentang 4 tadi itu ya? Ada botani, zoologi, mikro dan molekuler, dan ekologi. Ya, Oke. Jadi ada secara umum mempelajari 4 itu. Dan pasti bakal banyak pengembangannya ya nanti. Iya, kayak masing-masing kayak mata kuliah itu. Betul. Oke. Nah, sejauh ini suka dukanya gimana kalau di prodi biologi sendiri? Di biologi itu sukanya itu karena kita mempelajari sebuah dasar ya, karena ilmu murni ya, sebuah dasar. Jadi semua aspek itu kita pelajari, mulai dari kesehatan iya, mulai dari pertanian juga iya. Pertanian iya juga tuh? Iya, meskipun cuma di kulitnya tapi kita juga membahas itu. Terus mulai dari lingkungan juga iya kita bahas. Jadi sukanya itu wawasan kita lebih terbuka di situ. Kita tidak membahas cuma A, B, tapi kita membahas banyak hal di situ. Menyenangkan sekali. Terus untuk dukanya praktikum. Wah, gimana itu praktikum? Praktikum itu 1 minggu bisa sampai 4-5 kali praktikum. Itu ngapain aja itu praktikumnya? Untuk praktikum kita mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Nah, misal kita yang sederhana itu adalah mengecek golongan darah. Nah, itu kan ilmu kesehatan. Nah, kita mempraktikumkan itu. Kenapa kok golongan darah bisa berbeda-beda? Kenapa kok setiap orang punya golongan darah yang tidak sama? Kenapa darah warnanya merah itu juga ada dibahas di situ. Nah, itu kenapa emang darah merah itu? Bukannya ada dari sononya? Kalau ditanya pasti kayak gitu ya. Sebenarnya gimana, kenapa itu darah merah? Nah, kita manusia itu kan makhluk hidup ya. Secara umum kan mempunyai sumsum tulang belakang. Nah, jadi dari situ kita menghasilkan hemoglobin. Nah, hemoglobin itu memiliki pigmen berwarna merah. Nah, sebab itu darah bisa berwarna merah. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, hewan yang tidak bertulang belakang itu kan kalau misal keinjek, nah warnanya pasti nggak merah. Iya. Karena mereka nggak punya sumsum tulang belakang yang menghasilkan hemoglobin. Jadi warnanya nggak merah. Oke, baru tahu aku. Jadi itu ya ternyata kayak hal yang simpel aja ternyata dipelajari itu ya rumit banget ya. Iya, begitu. Dari dasar bisa menjadi besar gitu. Kalau dukanya nih. Oh, itu ada praktikum tadi. Ya, praktikum itu kaitannya sama laporan. Laporan.
laporan itu masih tulis tangan waktu angkatan saya. Iya. Nah, kalau ini kan angkatannya udah online ya. Iya. Nah, itu udah ketik, jadi lebih dimudahkan. Kalau dulu masih tulis tangan, harus ketentuannya kertas sekian, margin sekian, harus penulisan nama ilmiah harus benar lah. Kan kalau tulisan kan nama ilmiah nggak bisa miring ya, susah kalau miring. Nah, harus digaris bawah yang betul seperti apa. Terus untuk gambar juga harus digambar, harus dicetak, harus sistematis. Jadi tulis tangan tapi harus sistematis. Oke. Nah, kalau dari segi pengajar sendiri Mas, kalau di biologi murni itu rata-rata seperti apa? Untuk pengajar ada dosen profesor. Guru besar ya? Ya, guru besar. Nah, itu susah dijumpai di biologi karena dosen sibuk. Iya. Nah, terus ada juga dosen yang home base-nya di biologi juga ada. Bapak-bapak mulai dari yang tua sampai yang muda juga ada. Ibu-ibu yang berkerudung sampai yang enggak juga ada. Rata-rata berarti udah dokter semua ya? Dokter ke atas ya? Iya, dokter. Oke. Nah, bedanya nih, kan ada yang namanya pendidikan biologi. Kalau perbedaan yang paling mencolok sendiri kalau dari biologi murni sama pendidikan biologi itu apa? Fakultasnya. Oh iya, fakultas pasti itu fakultas. Pendidikan biologi di FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan. Kalau di biologi FMIPA itu biologi murni. Nah, bedanya di situ. Kalau pendidikan biologi membahas di kurikulumnya itu ada materi keguruan. Nah, jadi ilmunya itu diprioritaskan untuk diajarkan. Nah, jadi kalau di biologi umum, biologi murni itu ya ilmu yang untuk diterapkan di dunia pekerjaan. Untuk mengarah ke pendidikan, untuk mengajar itu hanya 30-40%. Iya. Begitu. Berarti lebih dalam mempelajari banget ya kalau di biologi itu. Iya, betul. Ya mungkin kalau di pendidikan kan cuma segini. Istilahnya nggak menyeluruh. Kalau di biologi bakal lebih dalam banget gitu ya. ya. Betul, seperti itu. Oke, jadi itu bedanya antara biologi murni sama pendidikan biologi. Nah, terus ada nggak semacam kayak kelompok studi atau organisasi di prodi biologi itu sendiri? Oh, ada. Untuk biologi karena saking luasnya bidang yang kita pelajari tadi, karena dari dasar, jadi di biologi itu ada 7 kelompok studi. Wow, 7. Dan 1 himpunan, namanya Himabio, Himpunan Mahasiswa Biologi. Oke. Kalau KS itu mempelajari bidang yang lebih spesifik. Saya kasih contoh aja ya. Iya. Kelompok studi kepak sayap. Nah, itu mempelajari atau mendalami bidang tentang burung. Burung. Nah, masih awam nih, burung itu apa, kenapa kok dipelajari. Nah, di biologi itu ternyata cuma sekedar burung atau serangga atau ikan itu tuh ada intisari yang sangat besar di dalam topik itu. Nah, terus ada juga bioteknologi. Nah, itu tentang teknologi yang dengan penerapan biologi, entah itu fermentasi atau di dunia kesehatan, terus pengembangan makanan dan lain-lain. Nah, itu ada. Terus ada juga tentang biodiversitas. Nah, biodiversitas ini kelompok studi yang membahas tentang keanekaragaman, baik itu tumbuhan, baik itu tumbuhan paku, baik itu jamur, baik itu lumut, kupu-kupu, kemudian reptil, mamalia. Nah, itu di kelompok studi biodiversitas. Berarti lebih luas banget ya. Iya, lebih. Jadi lebih mendalam mempelajari di kelompok studi itu. Kalau di lingkungan perkuliahan kan kita cuma 16 kali tatap muka. Iya. Nah, tentu ada batasan di dalam pembelajaran itu. Kita cuma diberi materi, dosen cuma menjelaskan. Padahal di situ ada alam ini kan luas. Jadi lapangan ini adalah lab yang terbesar untuk kita pelajari. Nah, itu kalau kita praktekkan. Berarti kalau ditanya lab biologi di mana? Ya di lingkungan di sekitar kita itu lab biologi semua ya. Betul, Oke. Nah, ini nih yang paling sering ditanyain sama teman-teman mungkin tentang prospek kerja. Nah, kalau dari biologi sendiri itu nanti prospek kerjanya itu seperti apa sih? Prospek kerja biologi luas banget karena biologi membahas tentang dasar. Jadi prospek kerjanya itu bisa kemana-mana. Kalau mau ke perkebunan kelapa sawit bisa, kita bisa membahas tentang hamanya, kita bisa membahas tentang produksinya, pasca produksi dan lain-lain. Itu kalau perkebunan contohnya itu. Iya.
Kalau di kesehatan kita bisa juga, biologi juga bisa di kesehatan. Kemarin waktu COVID itu ada dosen dan mahasiswa biologi yang diajak untuk ikut menjadi relawan Satgas COVID. Nah, tugasnya apa? Kita di biologi itu sebagai tim yang menangani bagian PCR. Oh, Nah, mantep. jadi tes PCR itu yang mengoperasikan teman-teman dari biologi, enggak cuma kesehatan loh ya. Iya. Biologi juga bisa menghandle itu. Kemudian untuk dalam bidang pertanian, kita juga bisa mengembangkan pupuk. Kemudian mengembangkan secara genetik padi biar bisa panen lebih cepat, biar bisa panen lebih banyak, biar bisa panen lebih pendek, jadi biar mudah untuk panenannya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lingkungan di tentang hidrologi ada. Jadi balai-balai tentang lingkungan kita bisa masuk, seperti PDAM juga bisa. Iya. Terus balai besar wilayah sungai bisa, Taman Nasional apalagi Perhutani, terus Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa semua. Oke. Jadi dosen juga bisa dong pasti. Bisa Bisa tentunya. banget jadi dosen. Entek. Pas banget. A few minutes later. Baik, kembali lagi di lanjutan video kita. Maaf tadi ada kesalahan, baterainya habis. Baik, kita lanjut. Tadi kita udah mendengar prospek kerja dari jurusan biologi. Tadi udah dijelasin sama Mas Bima yang sangat menjanjikan sekali di masa depan. Sebelum kita tutup video ini, mungkin ada motivasi-motivasi dari Mas Bima. Silahkan buat teman-teman atau adik-adik SMA yang masih ragu nih tentang jurusan biologi. Oke, untuk teman-teman SMA yang mau terjun ke dunia kuliah, kalian jangan ragu untuk memilih sebuah jurusan karena prospek kerja dari setiap jurusan itu banyak sekali. Jangan mengkotak-kotakkan suatu hal. Misal A harus ke A, B harus ke B, itu enggak. Semua itu luas sekali jaringannya. Jadi jangan putus asa, jangan minder, jangan pesimis, karena kalau kita optimis kita pasti akan melangkah untuk ke dunia yang lebih luas lagi. Nah, terus jangan lupa masuk ke prodi biologi. Oke, mantap. Jangan lupa tetap semangat buat lanjut kuliah, nggak usah minder, dan jangan lupa untuk masuk ke biologi, cocok. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan atau sharing-sharing tentang prodi biologi murni yang ada di UNS. Terima kasih buat Mas Bima udah mau sharing-sharing. Terima kasih juga buat teman-teman udah relain buat nonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi yang bagus buat teman-teman dalam menentukan masa depan, terutama dalam memilih jurusan kuliah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dadah.